Halo guys, kita sudah sampai di lembaga pendidikan sepanjang zaman. Namanya Abdullah bin Nuh. Nah, kita mau review tentang di sini ada para santri yang ada kegiatan positif. Nantikan ya. Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai, sehat. Selalu. Kan? Sehat kan? Gimana? Tapi ajak teman-teman nih Alhamdulillah. untuk bisa mereview. Di sini ada namanya ABN Farm. ABN Farm itu Abdullah bin Nuh. nah, ini Pak, Pak Kiai yang jelasin. Pertanian, Urban farming. urban farming. Karena kita di tengah kota, mensiasatinya seperti apa gitu, urban apa pertaniannya, yaitu model urban farming seperti ini. Nanti bisa dilihat di lokasi. Oke, kita masuk ke GH. Iya. Para santri beraktivitas di sini di Abdullah bin Nuh. ABN Farm. ABN Farm. ABN Farm. Ayo Pak Ustadz, mana, Pak Kiai. Assalamualaikum, terima kasih nih Kang Ade yang baik hati sudah hadir di ABN Farm. Ini ABN Farm ini adalah greenhouse yang dikelola oleh anak-anak santri, gitu Kang Ade. Dikelola anak santri nih, Ya, luar biasa. ini secin. Ini secin. Secin ya. Nah, Ada hampir 2000. Terus ini salada. selada. Salada. Selada keren. Ini apa? Ini kailan. 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 Oh, yang baby kailan teh ini nih. Iya ini. Oh, Kailan. keren. Itu Nah ini pok choy. pak coy. Pok choy. Pok choy. Pok choy. Keren ya. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Pok coy juga. Pok choy. Pok choy. Ini Ini juga gabungan. Gabungan. Antara pok choy, secin, kailan, itu sama ini tanaman kangkung. Ini kangkung. Ini kangkung. Wah, keren nih kangkungnya nih. Ini kangkung. Kangkungnya udah tinggi-tinggi. 14 hari itu sudah panen Kang Ade. Ya. Ini kok beda? Ini agak Ini masih baby, masih baby, masih bayi ini. berarti penanamannya beda nih. Beda. Jadi kita bertahap. Jadi anak-anak santri sudah mulai membuat apa namanya durasi gitu ya. Panen besok hari Rabu, nanti berikutnya udah siap-siap panen lagi gitu. Nah, Di begitu. step by step. Step by lah. step ya. Jadi gini, teman-teman, di sini Pak Ustadz teh siapa sih? Saya tuh Ini Turmudi biar Hudri, penasaran. Oh, Turmudi Pak Hudri, Ustadz. santri. Santri Iya. yang ngelola di sini. Ya, santri kalau di Bogor mah santri gokil. Ulah heureuy. Santri gokil. Pak Ustadz santri gokil. Beliau yang membina semua santri sini ya. Iya. Terus lembaga pendidikan di sini ada apa aja? Jadi di A ini kan ABN ya, Abdullah bin Nuh. Di sini ada sekolahan SD sama SMP di sini. SMP di sini. Kalau yang di sekolah Al-Ghazali sana Al-Ghazali. itu dari TK sampai SMA, SMK ada semua lengkap. SMK. Kalau siswa mah jumlahnya tuh kurang lebih 2.500. 2.500, Masya Allah. Jadi tadi saya bilang bahwa saya hari ini mau berkunjung ke lembaga pendidikan sepanjang zaman. Nah, lembaga pendidikan sepanjang zaman itu Al-Ghazali, Ya. ABN juga. Karena ini lembaga pendidikan paling tua ya di Bogor Iya, ya. tahun 70 kan? Tahun 70 di Kota Bogor. Kota Jadi Bogor. dan sekarang merambah bagaimana para santri ini memiliki aktivitas yang produktif. Ya. Diajarkan cara
bertani tetapi dengan metode yang modern ya. Iya, karena di kota ya kita menggunakan greenhouse ini, Nah, hidroponik. Hidroponik karena lahan sempit kan, kalau perkotaan terbatas lahannya, akhirnya menggunakan metode hidroponik. Dan ini bisa terlihat nih, kemarin kita baru meresmikan ya. Iya. Saya hadir 2 minggu yang lalu. Sekarang ini sudah mau panen nih, besok panen nih, untuk kangkungnya besok panen. Jadi satu hal yang paling penting adalah bagaimana para santri-santri ini bisa diberikan edukasi. Nah ini luar biasa nih Pak Ustadz, ini hebat pokoknya mah, top. Kita tuh punya konsep, Kang Ade, santri itu kan punya kemampuan ya, skill. Nah, kita tuh pengen mengarahkan skill mereka tuh, bakat minatnya tuh di apa gitu. Betul. Nah, mereka yang senang bercocok tanam ya saya kasih kesempatan, sok mangga gitu. Alhamdulillah sudah ada 2 orang yang sudah bisa dan bahkan bisa membuat hidroponik kecil-kecil gitu. Nah, itu bisa. Terus ada juga yang bisa apa namanya, otomotif. Kita arahkan ke bengkel sok gitu. Pokoknya kita pengen apa bakat minat dan santri diarahkan di bidangnya gitu. Dulu juga kan saya santri, alumni santri. Ya. Tapi dulu kita fokusnya ke pendidikan agama. Iya. Tapi ternyata kan harus diberikan muatan juga ya, skill-skill tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Benar. Kan kalau santrinya banyak uang kan hebat juga Pak Ustadz, iya, harus. betul nggak? Jadi gini ya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu sebelum dakwah masa remajanya ya beliau itu harus berusaha. Betul. Dan sebelum berdakwah beliau sudah menjadi super leader dan super manager. Super manager. Gitu. Jadi yang harus diketahui adalah Rasulullah SAW itu pada saat usia 20 tahun itu sudah menjadi eksportir dan importir. Iya. Karena beliau itu berdagang di, kalau mungkin sekarang bisa dikatakan 9 negara. Ya. Dari Mekah itu beliau berdagang ke Yordania, Dulu ya, namanya Sam dulu. Sam, Sekarang terus dibagi 5 negara. ke Yaman ya. Jadi Rasulullah itu memang seorang entrepreneur, pengusaha. Nah makanya ini hebat banget Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa mendidik para santrinya untuk juga menjadi seorang entrepreneur. Tidak hanya tentang sisi kemampuan agama, tapi juga menjadi seorang pengusaha. Ya ini kan sunnah-sunnah Rasul, keteladanan yang sekarang dilakukan oleh Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, yang saya tahu ini kan satu lokasi pertama ya di Kota Bogor, di mana ada pesantren yang memiliki GH Greenhouse. Greenhouse ya. Kalau di Kota Bogor, saya kira baru di Al Ghazali ya. Kalau di kabupaten ada beberapa gitu. Ya. Cuma belum booming lah gitu. Belum booming. Nah makanya ya, ini menjadi role model. Siapapun yang mau belajar boleh kan ke sini Pak Ustadz? Para santri boleh. Kita terbuka untuk umum, dipersilahkan. Siapa saja yang mau belajar, mau memproduksi, nanti marketingnya juga dibantu oleh ABN Farm ya. ABN Farm. Nanti ABN Farm yang jual nanti, karena ABN Farm jaringannya sudah ada di Kota Bogor ke para pedagang maupun ke pasar-pasar. Ya, alhamdulillah lah. Kan kemarin juga dirutnya datang ya, Kang Muzakir. PD Pasar, alhamdulillah hadir. Teman-teman IPB juga insya Allah katanya para dosen siap bantu, jamaah juga. Ya kita kan punya jamaah, gitu. Dan hal yang kedua, alasan kedua itu, kenapa kita harus mulai berusaha atau berbisnis? Ya, karena pesantren itu biasanya tahan uji, Kang. Tahan uji, betul. Tahan uji, karena beliau kan nggak kemana-mana di lokasi. Terus selain dari belajar supaya lebih variatif kegiatannya, ya udah mereka diarahkan gitu. Fokus ya. Fokus. Nah, yang ketiganya kita ada jaringan. Jaringan, benar. Makanya kita bagaimana memanfaatkan jaringan kita ini supaya lebih produktif. Gitu. Nah ini cara panennya berarti tinggal diangkat aja. Iya tinggal diangkat. Ini Kang Nurdin mungkin. Nah ini salah satu. Tinggal diangkat gini aja, panen deh, bersih. Apa namanya, ini tinggal diangkat, jualnya tinggal diambil ini aja. Diambil aja gitu ya, dilepas ya. Dilepas ininya, terus masih ada rock wallnya di sini. Rock wallnya ada. Jualnya dengan rock wallnya. Di dalamnya ini masih ada kayak media tanamnya rock wall. Nanti kita bersihin, kita rapiin,
bawah-bawahnya ini yang kecil-kecil kita rapiin, kita packing. Jadi lebih fresh ya, Lebih fresh. dengan Jadi rockwoolnya ya. nanti dengan dijual di supermarket itu masih utuh dengan akarnya, ada rockwoolnya. Wah, Dan ini bertahan berapa, Kang Nurdin? Bisa bertahan 20 hari di dalam 20 hari. kulkas. wow, 20 hari 20 hari. 20 hari dalam kulkas. iya. Hebat tuh. Karena masih ada akarnya, masih ada rockwoolnya, jadi Syaratnya rokolnya jangan dicabut. jangan dicabut. Ah, Ada jangan rockwoolnya dicabut. Karena itu yang menjaga Iya, ketahanannya ya, ketahanan dia. ketahanan tanaman. Dan ini biasa normalnya panen tuh 1 bulan ya, Kang Nurdin, kalau di tanah itu ya. Ya, ini bisa 3 minggu, 3 minggu panen. 3 minggu panen. Nah. Jadi 1 minggu dalam masa semai, 2 minggu masa pembesaran di greenhouse. Cukup 3 minggu langsung panen dibandingkan dengan ditanam di tanah 1 bulan. Jadi ada efisiensi waktu 7 hari, kan luar Dan biasa. kualitasnya pasti lebih bagus. Lebih Tanpa bagus. pestisida, bebas Wah. pestisida, nggak ada pakai pestisida sini. Jadi kemudian terus nutrisinya juga lebih mungkin tidak bisa dikatakan full organik ya, tapi lebih sedikit nutrisinya, tapi lebih optimal dia menyerapnya karena dialirkan di sini pakai air. Dan lebih menarik lagi, daunnya juga utuh. Tuh, tidak ada yang dimakan oleh ulat dan lain-lain karena hamanya bisa di kontrol ya, bisa dikontrol, bisa dicegah. Kan kalau Dia nggak bisa masuk nih. nggak bisa masuk, iya. Jadi lebih menarik untuk dinikmati, dimakan. Gitu. Ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ABN Farm ini semakin maju ke depannya, terus akan ada banyak yang mengikuti keteladanan ABN Farm, membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Karena khairnas anfa'uhum linnas. Ya, Pak Kiai ya. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain. Jadi para pemuda ini Pak Kiai kebanyakan mereka itu masuk di sebuah organisasi ingin jadi pejabat. Ya. Betul nggak? Ya. Tapi padahal menjadi entrepreneur kan lebih baik ya. Pejabatnya nanti ngasilin uangnya dari mana gitu. Nah, Mendapatkan gaji ya. Kalau ini mah muterin bagaimana gitu. iya, dan ini pipeline bisnisnya kemana-mana ini. Bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi ya bercita-citalah untuk menjadi pengusaha yang soleh gitu, yang soleh. Karena manusia itu apabila diposisikan di posisi yang tepat akan soleh, Pak Kiai. Benar. Tapi kalau misalkan dia diposisikan di posisi yang tidak tepat akan saleh. Ya. Gitu ya, error. Jadi saya senang sama Pak Kiai, sama ini juga direkturnya di sini nih. Kenalin namanya siapa Pak? Nama saya Nurdin. Kang Nurdin. Saya sehari-hari mengelola ini, ngawasin anak-anak untuk menanam, menyemai dan sebagainya, kontrol terus tiap hari. Nah, itu anak-anak muda ini luar biasa. Petani milenial lah. insya Allah. Petani milenial. Kemarin Pak Kadis kesini, ini contoh jadi Ya, petani. Pak Kadis juga ini alhamdulillah. Terus Kota Bogor ya, sini ya. Ya pokoknya luar biasa. Kang Dedi Rahim alhamdulillah hadir. Pasar insya Allah jangan dirisaukan lah. Tadi juga udah datang minta 10 kilo gitu Wah, kan. Cuman Masya kan bingung Allah. harganya kan belum saya tentuin harganya. 10 kilo. Jadi kita mau panen belum tahu harganya kan? Tapi yang jelas harganya lebih mahal. Iya. Iya kan? Karena lebih terjamin kualitasnya dan lain-lain. Pasti lebih mahal daripada tanaman atau sayuran yang secara konvensional ya. Mungkin para penonton yang budiman ya. Jadi kelebihan hidroponik itu si akar yang dimanjakan. Dia cuma menyerap air yang terus mengalir. Airnya itu sudah mengandung gizi ya, nutrisi. Nah, jadi berbeda dengan yang di tanah. Kalau di tanah kan mereka nyari sendiri ya. Betul. Kalau ini nyari sendiri pusing dia. Apalagi termasuk musim panas atau penghujan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Iya, karena tanaman itu nyawanya di akar, kan gitu ya. Yang paling pokok dan paling utama di akar. Karena kalau akarnya bagus, mendapatkan nutrisi yang bagus, maka pertumbuhan tanamannya pun akan baik. Nah, kelemahan penanaman di tanah itu tadi kata Pak Kiai. Ya, terus ini juga bisa diatur, kita bisa atur panen, mau panen sehari berapa kilo bisa kita atur. Nah, cocok. Tergantung permintaan. Setiap hari mau panen 2 kilo, mau panen 10 kilo, 30 kilo bisa kita atur. Bisa Tergantung diatur. permintaan. Itu lebih top tuh. Waktu panennya pun bisa Langsung kita segar, kan? atur, langsung segar, langsung petik ya. Iya. Mungkin bisa petik sendiri nggak?
Bisa. Bisa. Wah, Nanti bisa kita petik coba akan konsepnya Edu Farm ya. Jadi Edu nanti Farm. anak-anak bisa datang ke sini dengan keluarganya, bisa mulai dari menyemai gimana caranya, kemudian menanam bagaimana, memanen gimana, packing gimana caranya, biar mereka juga tahu anak-anak itu di sendiri. Yang jelas bermain sambil belanja. Dibeli juga nih juga hasil nanti. produk para santrinya. Dan saya yakin nih Pak Kiai pasti akan banyak Kang yang datang ke sini belanja sayuran dari ABN Farm. Karena saya aja ini sangat tergiur sekali melihat hijau sayuran yang sempurna seperti ini. Iya kan? Jadi menarik banget kan? Coba nggak ada bolong-bolongnya kan tuh? Iya, nggak ada bolong-bolong, rapi, tanamannya, daunnya bagus. Jadi selera untuk memakannya pun tinggi. Kriuk, kriuk ya, Renyah. lebih renyah. Pokoknya beda deh. Kalau nggak percaya datang sini. Pokoknya harus datang ke ABN Farm di Cimanggu ya Kang ya? Cimanggu Taman. Taman Cimanggu. Taman Cimanggu. Nanti alamatnya ada di deskripsi Iya. di bawah. Ada nomor kontaknya juga, nanti izin mau kita cantumin supaya kalau warga Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jakarta, Jabodetabek deh yang mau belanja sayuran yang mantep, renyah, bagus, datang ke ABN Farm. Bisa langsung masuk ke nursery, lihat, belanja. Nanti dengan Pak Nurdin ya? Siap. Nanti bisa langsung ambil sendiri, pilih sendiri, timbang sendiri, sortir sendiri, bungkus sendiri, bawa pulang. Bawa. Bayar. Bawa pulang sendiri. Bawa pulang sendiri. Keren ini, keren. Ya, begitu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hatur nuhun pisan kasumpingan anak ya, Kang Sama-sama, Ade. Pak Kiai, Pak Nurdin. Inilah guru saya Wes, di bidang ekonomi. saya banyak belajar juga dengan beliau. Beliau memiliki semangat luar biasa untuk bisa membangun umat. Itu yang paling penting buat saya. Belajar. Karena ya saya suka sedih Kang. Ya. Banyak pemuda-pemuda kita ini yang kurang semangat, Iya. ya kan? Padahal Harus potensinya semangat, ya. banyak, terus tidak menjadi bagian dari solusi. Sayangnya kalau para pemuda menjadi bagian dari masalah, kan itu yang sayang. Harus menjadi bagian dari solusi masyarakat yang hari ini sangat membutuhkan peran-peran pemuda-pemudi khususnya di wilayah kita. Jadi kenapa saya datang ke sini? Karena ya ingin melihat bagaimana konsistensi Kang Turmuji sama Pak Nur di sini membangun satu komunitas yang luar biasa bagi para santri. Ini contoh banget lah, role model lah, keteladanan. Karena ya Rasulullah kan keteladanan ya Pak Kiai ya. Kita itu mencontoh Rasulullah sampai hari ini. Ada pesan-pesan nggak Pak Kiai? Pesan-pesannya ya pertama, kembangkanlah bakat dan minat teman-teman semua. Disitulah teman-teman bisa bergeraknya. Tinggal belajar, terus belajar, jangan malu bertanya, dan selalu bersilaturahmi lah. Dan pilih guru yang benar-benar musalsal dan terpercaya. Betul. Nanti repot kalau nggak musalsal, terpercaya, ruhaninya nggak nyambung kepada kanjeng Nabi, bisa error nanti. Dan kita mendidik kepada teman-teman santri ya seperti itu. Kalian di sini berada di pesantren, kita ngikutin agama itu untuk menguatkan negara dan bangsa. Jangan mengacak-acak negara dan bangsa nanti kalau sudah keluar dari Al-Ghazali dan punya kemampuan. Kamu kemampuannya apa di bidangnya apa? Nah ini baru mulai, Kang Ade. Nanti kita akan mengembangkan lebih jauh. Nanti akan mulai dengan peternakan, insya Allah. Terus apa lagi Kang Nurdin? Tanaman hias. Tanaman hias. Saya harus banyak berguru sama beliau. Nanti Al-Ghazali bisa ekspor tanaman hias. Amin. Saya dibimbing lah, mohon Masya Allah, dibimbing. nanti luar biasa. Oke, terakhir saya mau mengucapkan hatur nuhun. Nanti kita sapa teman-teman juga salam. Nuhun thank you Kang, salamnya. Ikonnya dari channel YouTube Minaku. Nuhun thank you. Nah, Nuhun nuhun thank you. Jadi Xiao Minaku nih. Alhamdulillah. jangan lupa share, subscribe, bunyikan loncengnya. Ya, Nanti kita terus menebarkan inspirasi-inspirasi dan kebaikan bagi masyarakat, menjadi motivasi. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun thank you. Nuhun thank you.